Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran. Pembelajaran yang keempat. Muatan pembelajarannya adalah IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ketampakan alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, daratan. Daratan adalah wilayah permukaan bumi yang tidak digenangi air dan memiliki bentuk padat. Yang kedua, perairan. Perairan adalah wilayah permukaan bumi yang digenangi air. Berikut ini adalah macam-macam ketampakan daratan. Gunung. Gunung merupakan wilayah daratan yang memiliki ketinggian setidaknya 300 meter atau 1000 kaki di atas tanah sekitarnya. Dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang luas, relatif datar, dan terletak lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk perkebunan. Selain itu juga digunakan untuk objek wisata dan tempat istirahat karena udaranya yang sejuk dan segar. Tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut atau daratan yang dikelilingi oleh laut di tiga sisinya. Tanjung adalah kebalikan dari teluk. Keduanya dapat ditemukan pada garis pantai yang sama. Pantai. Pantai adalah suatu wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar pantai antara lain nelayan, petani garam, lokasi wisata, atau berdagang. Dataran rendah adalah wilayah daratan yang relatif luas dan datar. Dataran rendah biasanya memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan untuk lahan pertanian, industri, perkebunan, dan peternakan. Sungai merupakan aliran air permukaan yang terbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Sungai banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mandi, mencuci, dan bisa juga digunakan untuk olahraga air, serta sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik. Sungai ini termasuk wilayah ketampakan perairan. Selain sungai, ada beberapa wilayah yang termasuk ketampakan perairan. Yang pertama, laut. Laut adalah wilayah perairan yang memiliki luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Biasanya, laut digunakan sebagai objek wisata, mencari sumber makanan, serta sarana transportasi antar pulau. Kedua, selat. Selat adalah wilayah perairan yang relatif sempit dan menghubungkan dua bagian perairan yang lebih luas. Selat terletak di antara dua wilayah daratan atau pulau. Manfaat selat adalah sebagai jalur transportasi. Teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Teluk biasanya dimanfaatkan sebagai pelabuhan bagi nelayan, objek wisata, pemancingan ikan, dan membudidayakan ikan laut.
Berdasarkan ketampakan alam yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, manusia melakukan adaptasi yang berbeda-beda. Adaptasi yang dilakukan adalah mata pencaharian, makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, bentuk tempat tinggal, dan teknologi. Hubungan dengan teknologi, ada salah satu teknologi yang berhubungan dengan air isi ulang. Ayo anak-anakku, perhatikan iklan berikut dan berikan tanggapanmu. Yang pertama, iklan penawaran depot air isi ulang merek Aquada. Air isi ulang diproses melalui 3 tahap proses makrofiltrasi, 5 tahap proses mikrofiltrasi, sterilisasi, dan ozonasi, sehingga air bersih dan higienis. Yang kedua, iklan penawaran pemasangan depot isi ulang air mineral Aceng Pro. Menerima pemasangan dalam dan luar kota. Depot air minum yang dipasang Aceng Pro siap dipakai dan siap dijual. Anak-anakku semua, meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah contoh menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan ini. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Hidup rukun adalah hidup saling berdampingan antar sesama tanpa membeda-bedakan, sehingga dapat saling menghormati, menyayangi, dan saling menolong. Berikut ini manfaat hidup rukun. Yang pertama, memiliki banyak teman. Dengan hidup rukun, menciptakan hubungan yang lebih damai. Hubungan ini akan membuat suasana keakraban dengan siapapun, sehingga akan mudah dalam memiliki teman. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan dan kesatuan, serta memberikan rasa nyaman, tentram, dan aman. Yang ketiga, hidup menjadi lebih harmonis. Hubungan harmonis dapat memberikan manfaat yang baik. Contohnya, ketika sedang terkena musibah, tetangga akan membantu. Hubungan harmonis terbentuk karena adanya komunikasi yang baik dan harmonis antara satu dengan yang lainnya. Jadi, manfaat hidup rukun yang lainnya yaitu menghindari perselisihan dan menghasilkan komunikasi yang baik antar sesama. Demikian pembelajaran hari ini. Anak-anakku, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.